Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Sahra dengan nomor NIM 220404 500006 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi daring. Apa itu komunikasi daring? Komunikasi daring atau yang biasa disebut sebagai komunikasi online mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi jenis ini terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan daring. Kata komunikasi berarti melakukan hal tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu. Sehingga komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang satu ke orang lain melalui jaringan internet. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis komunikasi daring? Jenis komunikasi daring terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Contoh komunikasi sinkron antara lain teks chat dan video chat. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi virtual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan komunikasi daring. Kekurangan komunikasi daring. Yang pertama, merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting. Yang keempat, dalam komunikasi daring tidak mewakili emosi pengguna seperti intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh, dan lain-lain. Yang kelima, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Yang keenam, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Kelebihan komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi Anda. Yang ketiga, efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Yang keenam, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Baik, selanjutnya contoh komunikasi daring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contoh komunikasi daring sinkron. Misalnya chatting adalah salah satu metode komunikasi online yang bisa dilakukan secara bersamaan. Contoh kedua, video call. Sama halnya seperti pesan teks, pesan video ataupun video call bisa disebut sebagai jenis komunikasi online sinkron. Pesan video memang hampir sama seperti pesan teks yang dilakukan tanpa bertatap muka langsung. Namun, ketika melakukan video call, kedua pihak akan bertatap muka. Berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk video call contohnya adalah WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh komunikasi daring asinkron. Walaupun jenis komunikasi yang satu ini tidak menyuguhkan fitur real time, namun kelebihannya memiliki fitur penundaan dan editing.
Berbagi contoh jenis komunikasi secara asinkron adalah e-book yang dapat diunduh gratis di internet dan video yang dibuat oleh vlogger di YouTube. Baik, sekian materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.